Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Wijaya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Panca Nusantara. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait SDGs pertumbuhan ekonomi desa merata. Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs desa ini. Di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja, juga terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50% angkatan kerja desa, tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan dan juga kesehatan. Bisa juga merupakan suatu otoritas terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Bisa juga memiliki otonomi dalam membangun dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Prinsip pembangunan di desa menjadi prioritas dalam pembangunan bagaimana agar desa dan masyarakatnya bisa membangun dan mandiri serta bisa menyelesaikan problem-problem pembangunan. Pembangunan desa terus dilakukan mulai dari zaman Orde Lama hingga Orde Baru, bahkan sampai saat ini pasca reformasi. Berbagai sentuhan terus dilakukan dalam upaya memberdayakan desa dan masyarakatnya, seperti berbagai jenis program pembangunan dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan. Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi layanan dan penggerak ekonomi desa. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Lalu, apakah perekonomian desa sudah merata? Dan bagaimana upaya yang akan atau telah dilakukan untuk meratakan perekonomian tersebut? Berikut cuplikannya. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Ibu siapa Bu? Wiwik Safrina. Ibu Wiwik. Oke baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai SDGs pertumbuhan ekonomi desa merata. Menurut Ibu, apa sih tujuan dari dibentuknya SDGs pertumbuhan ekonomi desa merata terhadap suatu desa di kecamatan ini? Menurut saya SDGs itu tujuannya kan pembangunan berkelanjutan. Jadi menurut Ibu pembangunan satu desa itu sebaiknya memang terencana gitu ya, supaya nanti memang harusnya adanya pemerataan bagi masyarakat demi kemajuan suatu desa di kecamatan tersebut, agar pembangunan desa bisa merata di setiap desa untuk kemajuan demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Maju lah ya, intinya maju gitu. Lalu saya mau bertanya, kalau di daerah sini itu mata pencaharian yang dominannya tuh apa ya Bu? Kalau di sini menurut data yang sudah ada, mayoritas wira swasta, swasta juga, buruh ya, buruh kasar gitu. Petani juga dengan PNS ada nimbang lah gitu. Cuman kebanyakan di sini wira swasta. Ya, wira swasta mayoritasnya. Lalu bagaimana kondisi perekonomian di desa-desa? Apakah perekonomiannya sudah merata? Kalau melihat dari profil Kecamatan Ciberem, mata pencaharian masyarakat di sini tuh ya memang beragam kan, jadi tidak merata gitu, belum merata kalau menurut saya ya. Tapi ya minimalnya
walaupun dari segi bermacam-macam gitu, beragam, masyarakat berusaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih maju gitu kan, walaupun dengan mereka berdagang atau mereka bertani gitu, bisa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik gitu. Oh iya. Menurut Ibu kan tadi belum merata ya, belum cukup merata. Lalu bagaimana sih upaya yang harus bisa kita lakukan gitu untuk pemerataan tersebut ya? Ya dengan adanya SDGs tadi, harus ada antara masyarakat dengan program yang intinya mah ada kemauan dari masyarakat. Insya Allah lah pasti ada jalan kan, ada ini gitu. Intinya mah kemauan lah, apapun itu bisa dicari kalau menurut Ibu gitu. Walaupun dia hanya berdagang kecil, tapi kalau intinya dia mau memajukan taraf kehidupan, ya insya Allah gitu bisa berkembang. Ya, intinya dengan kemauan dan memang harus mau berusaha gitu. Iya. Oke, baik Bu, itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Pak siapa? Pak Edo. Sedang bersama Pak Edo. Jadi saya di sini akan menanyai beberapa pertanyaan tentang SDGs desa, yaitu pertumbuhan desa ekonomi merata. Baik Pak, saya izin bertanya ya. Apa di daerah sini masih ada pengangguran? Jika ada, kira-kira berapa persen dari jumlah penduduk yang ada? Kalau untuk pengangguran ada jelas. Kalau untuk persenan bisa dibilang 50% sih. Soalnya kan yang pertama kita tuh dari perpindahan dari desa ke kota ya, itu pun belum lama, jadi baru tahun 2000 berapa lah gitu ke belakang. Jadi ya mungkin yang keduanya kan awalnya kita mata pencariannya kan pertanian, dan mulai sekarang kecamatan Ciberem alhamdulillah jadi udah dikasih kepercayaan sama pemerintah untuk jadi pusat perkembangan kota. Dalam artiannya sebentar semua pemerintahan ada di kecamatan Ciberem, yang kebetulan juga kelurahan Babakan juga ya. Ya jadi mungkin banyak sawah juga yang terus juga kayak gitu kan. Jadi ya mungkin banyak juga para petani yang asalnya emang mungkin mata pencariannya di situ tidak sengaja terhentikan kan. Ya mungkin karena sawahnya udah kebeli atau kayak gimana. Mungkin kayak gitu. Lalu, apakah ada upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran, dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak kelurahan agar perekonomian di desa bisa merata? Kalau untuk perekonomian untuk merata ya, untuk kayak gitu ya mungkin kita ada juga banyak juga kegiatan seperti pemberdayaan juga mungkin kayak gitu. Itu kita sengaja ambil orang-orang yang emang mungkin bisa dibilang jadi bukan pengangguran tapi ekonomi ke bawah ya. Jadi bisa ada pelatihan, kita kasih pelatihan seperti misalkan pelatihan pembuatan telur asin. Kita modalin dulu juga awalnya, kita belajar dan berharap untuk kemudian hari kedepannya seseorang tersebut bisa belajar lagi untuk bisa home industry lah gitu kan, kata kasarnya bisa home industry. Jadi mungkin dari situlah kita mulai penyerataan untuk semuanya, mudah-mudahan bisa mengurangi juga persenan untuk pengangguran di Kelurahan Babakan. Dapat Pak Edo ya untuk mengenai tentang SDGs desa pemerataan ekonomi. Kembali bersama saya Desi Handayani. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Ibu Ani Hamidah, Kasih Pembinaan Pengawasan Desa Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Baik Ibu. Jadi ini adalah mengenai SDGs desa, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Menurut Ibu, apa tujuan dari pembangunan perekonomian di suatu desa? Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 ya, SDGs itu banyak sekali indikatornya. Ya, ada beberapa indikator. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan, itu juga desa ekonomi tumbuh merata. Kemudian desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjenjang, dan desa tanggap budaya. Itu indikator dari SDGs itu ya. Ada 8 tipologi ada 8 tipologi dan 18 tujuan. Jadi kalau tujuan SDGs dipaparkan mungkin itu terlalu banyak ya. Tetapi ini hanya 8 tipologinya dulu itu ya.
1 desa tanpa kemiskinan, desa ekonomi tumbuh merata, juga desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, juga desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Tuh. Lalu apa saja masalah yang sering dihadapi dalam pembangunan perekonomian di suatu desa? Masalah pembangunan itu tidak saja berupa fisik ya, tetapi mungkin dari segi pemberdayaan. Kalau dari SDGs ini sudah dijelaskan ya, ini ada beberapa pemulihan untuk ekonomi ya. Untuk pemulihan ekonomi di desa itu mulai dari badan usaha milik desa, itu juga bisa ya, pengembangan desa wisata. Jadi identik dengan pembangunan itu bukan saja hanya fisik ke bidang pembangunan, tetapi pembangunan itu ada beberapa kriterianya, termasuk kepada bidang pemberdayaannya, bidang wisatanya di desa hari ini. Untuk menangani ini perlu tahapan-tahapan untuk SDGs ini ya. Hari ini desa masih melakukan pendataan, tahapannya melalui door to door kepada masyarakat ya. Jadi desa mengetahui nanti bidang pembangunan itu seperti apa ya, kelemahan desa ini seperti apa, bidang kemiskinannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, itu didata semua. Nanti sudah itu terdata, nanti akan kelihatan grafiknya, akan kelihatan untuk kemiskinan berapa, untuk desa peduli lingkungannya berapa, itu mencakup kepada SDGs itu hari ini desa yang ada di Kecamatan Sukaraja masih memproses kepada itu. Jadi masih belum kepada penginputan aplikasi kementerian, belum sampai. Insya Allah tahun depan kita akan merekap, nanti akan melihat pembangunan di desa ini sejauh mana progresnya. Itu ya. Lalu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi negara yang merata terhadap perekonomian di suatu desa? Kalau disebut merata, belum merata hari ini. Ya, desa ini hari ini mendapatkan beberapa anggaran. Ya, ada anggaran alokasi dana desa itu bersumber dari APBD kabupaten. Itu. Kalau anggaran dana desa bersumber dari APBN dari provinsi itu ada. Juga ada bantuan provinsi masuk ke dana desa. Juga ada pendapatan asli desa PADES ya. Kalau pemberian merata mungkin hari ini dalam masa Bapak Jokowi ini desa dikasih anggaran yang begitu besar ya. Karena desa ini ada beberapa status ya. Kalau di Kecamatan Sukaraja ada 2 desa, desa mandiri, desa Pasir Halang dan desa Sukaraja itu anggarannya ada lebih ya, karena mungkin dari statusnya biasanya ada perbandingan perbedaan angka nilai 100 juta lebih. Yang desa yang lainnya, yang desa 7 desa ini masih desa maju, belum sampai kepada mandiri. Tetapi untuk tahun 2023 nanti dari 9 desa ini 6 desa sudah masuk ke kriteria desa mandiri ya. Jadi insya Allah lah untuk pemerataan pembangunan merata nanti, tetapi itu hari ini untuk alokasi penggunaan dana desa karena SDGs, karena SDGs ini masuk kepada prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun 2023 ya. Ini SDGs ini melalui PMK 128 garing PMK 07 garing 2022, SDGs ini termasuk kepada kriteria yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan oleh provinsi ya. Untuk apa? Untuk pembangunan desa yang merata ya. Paham nggak? Ya. Yang desa merata ini dari SDGs ini ada beberapa indikator itu. Yang tadi udah sebutkan sama Ibu 8 indikator, tapi itu memuat 18 tujuan. Jadi kalau dibacakan itu kan terlalu banyak ya. Nanti bisa di-copy lah itu. Itu jangan habisnya. Cukup. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Muhammad Wijaya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Sebelum